Selamat sore ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Di sore hari ini kami bersama dengan ibu-ibu yang ada di rumah maupun ada di gereja, kami akan beribadah bersama-sama, beribadah PKP. Ibu-ibu disilakan berdiri. Kita akan bernyanyi hikmat PKP. Ajakan beribadah. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah hidup ini, kita datang beribadah kepadanya. Kita akan bernyanyi menghadap Tuhan, akan menyanyi Kidung Jemaat 116, Ya Halik Semesta. Kau Raja dunia,
Mari ibu-ibu kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus, di sore hari ini Tuhan kami bersama dengan ibu-ibu PKP yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Tuhan berkatilah ibadah PKP kami ini Tuhan. Biar melalui streaming juga Tuhan berkati. Bahwa ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Berkati juga ibu pelayan yang akan melayani sore hari ini Tuhan. Ibu Yana Rawung Tuhan. Berkati dia dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ajakan bermazmur pujian. Mazmur pujian dari 111 ayat 1 dan 3 secara berbalasan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi Keding Jemaat 16, Ya Ahlik Semesta. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman di sore hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh meluangkan waktu kami untuk bersama bersyukur di tengah-tengah ibadah Pelkat PKP saat ini Tuhan, di mana kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami masing-masing, teristimewa hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau urapi, berikan hikmat, agar nantinya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu merupakan sabda yang daripada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami para ibu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. Untuk itu saya undang ibu-ibu bangkit berdiri. Timotius 6 ayat 20 sampai dengan ke-21 yang mengatakan, Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam ibadah Pelkat PKP, meskipun hanya melalui streaming, tidak menyurutkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dalam surat Paulus kepada Timotius yang pertama ini merupakan surat pengembalaan yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran Paulus
yang disampaikan kepada Timotius. Dan di sini juga nampak jelas adanya prinsip-prinsip daripada Rasul Paulus dalam melakukan pengajaran. Kita ketahui bahwa Timotius adalah seorang anak dari hasil perkawinan campuran yang ibunya seorang Yahudi dan ayahnya adalah seorang Yunani. Dapat ibu-ibu lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama, di situ tertulis. Ia lahir di Listra. Dari kesaksian Rasul Paulus, ia banyak dihormati oleh saudara-saudara Kristennya. Jadi Timotius itu sangat dihormati oleh saudara-saudara Kristennya. Dan di sini tidak dituliskan sejak kapan Timotius persisnya untuk menjadi Kristen. Tapi ada kemungkinan ia bertobat waktu Paulus mengadakan perjalanan misi pertama di Listra. Dan kita ketahui ibu Timotius juga dikenal sebagai orang Kristen Yahudi. Timotius adalah seorang yang terlibat aktif di dalam pelayanan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengajaknya untuk terlibat dalam pelayanan, dan pelayanan itu dilakukan pada waktu perjalanan Rasul Paulus di Korintus. Di situ Timotius hadir, juga di Efesus dan Yerusalem. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita melihat dan memahami tugas-tugas daripada Timotius. Seperti kita ketahui, Timotius adalah murid Rasul Paulus yang disayangi. Meski usianya masih tergolong muda, namun dia sangat cerdas, dia sangat menguasai banyak hal, dan tentunya memiliki keluarga yang berlatar belakang baik. Mengenai keluarga Timotius, Rasul Paulus mengatakan bahwa di suratnya yang bisa ibu-ibu lihat dalam 2 Timotius 1 pasalnya yang ke-5. Di situ menggambarkan tentang keluarga daripada Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Itulah latar belakang daripada Timotius, bahwa keluarga Timotius itu dari nenek moyangnya saja, dari Lois dan ibunya Eunike, itu sudah menggambarkan bahwa mereka hidup kudus, dan itu menjadi suatu latar belakang yang baik yang bisa dilihat oleh Rasul Paulus. Bukan itu saja, Timotius juga memiliki bakat kepemimpinan dan talenta untuk mengajar. Rasul Paulus mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh Timotius. Di situ kita bisa lihat di 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepada pengertian dalam segala hal. Disitulah jadi dasar bagi Rasul Paulus untuk menunjuk Timotius sebagai wakilnya di Asia Kecil. Namun tentu saja ketika
dia ditunjuk, dia masih sangat muda, tentu saja dia masih mempunyai kelemahan. Dan Rasul Paulus juga mengetahui kelemahannya. Dan sebagai guru, dia terus membimbing, dia mengajarkan yang baik, dan dia tidak pernah bosan untuk memberikan petunjuk juga nasihat pada Timotius. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, adapun tugas-tugas dan nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dapat kita lihat. Yang pertama, tetap mengobarkan karunia Allah, jangan sampai lemah karena engkau adalah manusia Allah. Itu di 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11 dan yang ke-12. Memahami akan diri yang ditebus Tuhan dan memampukan kita bertindak dalam kebaikan Tuhan bagi sesama dan kerja kita. Itu tugas pertama yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, agar Timotius senantiasa mengobarkan karunia Allah yang ada di dalam dirinya. Karena Allah tersebut telah disampaikan oleh Paulus saat mentabiskan Timotius menjadi wakilnya di Asia Kecil. Jadi Rasul Paulus menuntut bahwa Timotius harus memberikan semangat, memberikan spirit kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, bahwa gambaran Tuhan itu sungguh nyata, bahwa Tuhan itu baik. Meskipun dia masih sangat muda, Tuhan pakai dia untuk menjadi pelayan Tuhan melalui pengajaran oleh Rasul Paulus. Yang kedua, jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan dan turutilah perintah Tuhan. Terkadang jika kita orang yang kurang beriman, atau kita menyatakan diri kita sebagai Kristen, kita mengaku bahwa kita punya Tuhan yang besar, namun ketika kita menghadapi suatu pencobaan, kita malu menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Nah, di sini Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius untuk jangan pernah malu untuk menyatakan Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa, yang memberi pelayanan bagi kita. Rasul Paulus mengingatkan bahwa apa yang dialami oleh Timotius saat ini merupakan kuasa daripada Tuhan. Untuk itu Rasul Paulus mengajarkan Timotius jangan pernah malu untuk melayani. Jangan pernah malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Meskipun orang muda itu selalu dianggap remeh, namun Timotius diajarkan untuk tidak pernah malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Dan Timotius selalu diminta untuk selalu memberikan kesaksian dalam setiap tindakan dan lakunya. Mengapa kita harus malu? Mengapa Timotius harus merasa malu? Sementara dalam kehidupan pelayanannya Allah yang bekerja. Itu yang terus diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Yang ketiga, berani memperingatkan kepada orang-orang kaya agar berharap kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk berani menegur orang-orang kaya bahwa mereka harus sadar
Apa yang mereka miliki saat ini karena Tuhan. Itu dapat ibu-ibu baca di ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Berani memperingatkan kepada orang kaya agar berharap kepada Tuhan. Memang terkadang ketika kita memiliki sesuatu yang besar, kita memiliki segala kebutuhan yang kita butuhkan, kita lupa dengan Tuhan. Kita selalu berdoa bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, berkat Tuhan hadir bagi kami. Namun hanya sebatas doa, tidak mempraktekkan, mencerminkan bahwa sungguh berkat yang kita peroleh itu dari Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengingatkan juga kepada Timotius. Dan juga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan, untuk jangan hanya ketika kita susah kita teriak kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, kami tahu Tuhan kami kaya. Namun ketika Tuhan menjawab doa kita, kita memiliki harta yang banyak, hal yang pertama yang kita lakukan adalah melupakan Tuhan. Untuk itu kita diingatkan bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah berkat yang daripada Tuhan. Dan nasihat dan tugas yang keempat yang ditugaskan Rasul Paulus kepada Timotius adalah hindari omongan kosong. Timotius dilarang untuk berkata omong kosong, untuk menjelek-jelekan orang ataupun untuk berkata yang tidak benar. Dan bukan hanya Timotius yang diajarkan, kita pun diajarkan melalui pengajaran Rasul Paulus saat ini, bahwa janganlah pernah kita beromong kosong. Janganlah kita menyebarkan berita-berita yang isinya hoax, ataupun kita duduk bersama dengan orang-orang di sekitar kita yang kita omongin orang yang tidak ada di sekitar kita, dalam artian kita bergosip. Ibu-ibu juga kan mungkin kalau lagi kumpul di saat arisan, ada aja bahan yang diomongin, dan salah satunya itu pasti ngegosipin orang. Nah, kita kembali diingatkan oleh pengajaran Rasul Paulus bahwa ngomongin orang itu tidak baik, atau menyebarkan berita yang tidak benar, tidak sesuai dengan faktanya itu tidak baik. Karena hal itu pasti akan memicu kemarahan dari orang yang kita omongin, atau ketersinggungan, atau sakit hati, dan pastinya akan mencelakai kita sendiri, akan menyakiti orang lain juga. Dan tentunya kita pun harus menyadari bahwa bukan baru sekarang kita ditegur. Kita selalu diingatkan, terus diingatkan melalui firman Tuhan untuk berkata yang benar, berkata yang jujur, seperti yang Rasul Paulus ingatkan terus kepada Timotius. Untuk itu marilah kita belajar berbicara dengan yang baik, agar pendengaran kita, agar lidah kita dijauhi daripada perbuatan dosa yang akan menimbulkan konflik dan pertengkaran dengan pihak lain yang tidak suka mendengar omongan dari gosip-gosip tersebut. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita tambahkan menjadi apa yang kita bisa aplikasikan juga menjadi pegangan di dalam kehidupan kita? Yang pertama diingatkan bahwa
Hidup dalam Tuhan tidak mudah, karena kita akan terus menyatakan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bukanlah hal yang mudah. Sering kita dengar pikul salib itu tidak gampang. Banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan. Dan dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi permasalahan, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, terkadang kita suka mengeluh. Mengeluh kenapa? Mengeluh akan keberadaan kehidupan kita yang mungkin saja kita kehilangan pekerjaan, atau suami kita kehilangan pekerjaan, kebutuhan hidup yang terus meningkat, yang kehidupan akan terus berjalan, dan kita sebagai orang Kristen menjadi lemah imannya karena desakan ekonomi ataupun desakan dari berbagai pihak. Namun di sini kita terus diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita diingatkan untuk selalu hidup di dalam Tuhan, karena memang sudah dari awal kita tahu ikut Tuhan itu berat. Namun Tuhan menjanjikan sesuatu hal yang besar bagi umatnya yang terus berharap, meskipun di dalam pergumulan permasalahan, jika terus mengandalkan Tuhan, menyatakan hidup kita kepada Tuhan, dan memberlakukan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, hindari kehidupan yang sia-sia, bicara omong kosong, tidak bermutu, berbicara tentang kebaikan dan penghiburan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, seperti yang sudah saya bicarakan tadi, janganlah kita kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong hanya untuk membicarakan orang. Itu suatu hal yang tidak menjadi berkat, bukan hanya bagi kita, bagi orang lain juga tidak menjadi berkat. Dan saya yakin, saya percaya ibu-ibu Pelkat PKP bukan orang-orang yang seperti itu. Bukan orang-orang yang hobinya bergosip. Saya percaya itu tidak terjadi bagi ibu-ibu sekalian. Dan ingatkan terus orang-orang di sekitar kita bahwa biarlah selalu berkata-kata dengan baik, biarlah selalu memberikan contoh yang baik, memberikan penghiburan bagi orang-orang di sekitar kita melalui kata-kata penguatan, bukan hanya status di media sosial tentang kehidupan, tentang firman Tuhan, tentang yang bagus-bagus deh selalu diberitakan di media sosial. Namun pada realitanya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, tidak sesuai dengan status kita di media sosial. Di media sosial banyak orang yang membaca bahwa wah, dia hidup dengan firman Tuhan. Namun pada kenyataannya jauh daripada gambaran Tuhan. Terus ingatkan kehidupan kita, terus ingatkan diri kita bahwa jangan pernah berkata yang omong kosong, jangan pernah berbicara yang tidak bermutu, melainkan memberi penghiburan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan yang ketiga yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi seorang ibu, menjadi mentor yang baik. Jadi tugas kita bukan hanya sebagai tiang doa di dalam keluarga kita, namun kita harus menjadi seorang yang memberikan arahan yang baik
bagi anak-anak kita, memberikan contoh yang baik bagi kehidupan kita di dalam berjemaat, khususnya di dalam keluarga kita. Jangan hanya kita menjadi seseorang yang banyak mulut, namun kita tidak memberlakukannya. Contoh yang baik dimulai daripada keluarga kita. Karena jika dalam lingkungan keluarga kita tidak memberikan yang terbaik, maka keluarnya pun pasti gambaran yang tidak baik akan ikut terbawa. Terlebih kita bukan menjadi seorang mentor yang mengurusi kehidupan rumah tangga orang lain, karena nantinya kehidupan rumah tangga kita pun kita lupakan. Karena kita lebih banyak ikut campur dengan kehidupan rumah tangga orang lain, kita lebih banyak menjadi seorang mediasi bagi kehidupan rumah tangga orang lain, namun kehidupan rumah tangga kita pun tidak jelas arahnya. Jangan menjadi orang yang seperti itu ya ibu-ibu. Karena orang akan melihat kehidupan rumah tangga kita yang baik, dan pastinya kita akan membawa keluarnya pun dengan baik. Dan ibu-ibu harus percaya bahwa kita pun punya Tuhan yang besar yang akan terus menuntun kita melalui jalan yang baik yang ditunjukkan Tuhan, karena kita adalah manusia Allah. Biarlah Roh Kudus menuntun kita dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyi Gita Bakti 61 ayat yang pertama dan yang kedua, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Ibu-ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami bersama renungkan di sore hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami terus diajarkan untuk menjadi ibu-ibu yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan kami, biarlah kami terus mencerminkan Tuhan. Biarlah kami dijauhkan daripada dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk menjaga lidah kami, ajar kami untuk menjaga pendengaran kami, agar kami boleh menjadi ibu-ibu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di sore hari ini bersama dengan para ibu yang beribadah secara streaming di rumah masing-masing, biarlah ya Tuhan, kami boleh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala pergumulan yang sedang kami hadapi, kesukacitaan yang boleh kami nikmati, biarlah kami tidak lupa untuk menaikkan semuanya itu di dalam doa bersama. Dan biarlah setiap apa yang kami hadapi saat ini Tuhan,
kami boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar yang akan selalu menjaga keluar masuk kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, di sore hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan yang sedang menghadapi cobaan yang cukup berat dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan yang terbaik bagi bangsa kami, berikan hikmat bagi masing-masing kami, agar kami terus menjaga kesehatan kami dengan baik, agar kami boleh terus mematuhi anjuran daripada pemerintah bangsa dan negara kami, agar apa yang diusahakan oleh mereka Tuhan boleh menjadi kebaikan bagi kami. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, agar mereka boleh memberikan setiap anugerah, setiap talenta yang mereka miliki Tuhan, untuk memperoleh jalan keluar, memberikan kebaikan Tuhan, agar kami boleh memiliki jalan keluar daripada COVID-19 ini Tuhan. Dan hikmat Tuhan boleh berlaku bagi masing-masing kami melalui pengajaran-pengajaran daripada pemerintah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan biarlah bangsa kami boleh dipulihkan kembali dan kami boleh hidup normal kembali dengan campur tangan daripada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, begitu juga kami berdoa untuk para ibu yang berada di Jemaat GPIB Arena saat ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, bukan hanya para ibu namun kami seluruh Jemaat GPIB Arena Tuhan, di dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh diberikan hikmat agar kami boleh diberikan kesehatan yang baik, agar kami dalam beraktivitas di luar rumah, kami boleh selalu terlindungi oleh tangan kasih Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, Tuhan yang akan terus membentengi kami. Yalah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk rencana daripada pemilihan pengurus Pelkat, khususnya pengurus Pelkat PKP Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap ibu-ibu yang terpilih untuk menjadi pelayan Tuhan boleh menyerahkan kehidupan mereka dalam pelayanan. Biarlah mereka boleh hikmat, direndahkan agar mereka boleh melayani Tuhan dengan hati dan bukan dengan kegagahan atau kekuatan mereka Tuhan. Biarlah ketika mereka boleh terpanggil di dalam pemilihan Pelkat PKP nanti Tuhan, mereka boleh melakukan setiap perintah daripada Tuhan, dan biarlah mereka boleh melayani Tuhan dengan sungguh melalui kepengurusan mereka nantinya Tuhan, dan memberkati setiap keluarga-keluarga mereka Tuhan, agar keluarga mereka boleh mendukung ketika mereka nantinya boleh terpilih menjadi pengurus Pelkat PKP. Yalah Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk kami yang hadir saat ini, untuk tim Inforkom, pemain musik, liturgos yang mengambil bahagian di dalam live streaming, di dalam streaming saat ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap talenta yang mereka miliki, pelayanan yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan saat ini Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang beroleh kelegaan melalui firman Tuhan yang ditaburkan. Dan biarlah setiap pelayanan kami menjadi berkat bukan hanya bagi kami, namun bagi keluarga kami, juga bagi banyak orang. Inilah kami Bapa, inilah anakmu, inilah umatmu yang penuh dengan dosa. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat sore Ibu-ibu yang terkasihi. Kita akan mengucap syukur, ajakan bersyukur. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 29 17a yang menyatakan, "Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 433 ayat 1, 2, dan 3. Aku suka membagi. Ibu-ibu disilakan berdiri, kita akan berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih juga Tuhan, di sore hari ini kami bersama dengan ibu-ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja sudah memberikan persembahan Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya berguna bagi gereja kami, gereja GPB Rene. Berkati juga para majelis yang akan mengolahnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibu-ibu tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Untuk itu, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan kita sehari-hari. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 362 ayat yang pertama dan yang kedua, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Oh
Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan menyertai para ibu sekalian mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.